Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Danu Brahmatika Tiusi dari kelas 1 BPBSI Unsika. Hari ini aku ingin membahas mengenai fonotatik bahasa Indonesia nih teman-teman. Sebelumnya kalian semua pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia itu dirangkai dengan pola tertentu gitu loh. Contohnya kayak kata klik, kenapa bisa ada sih namanya kata klik gitu kan. Tapi kenapa nggak ada kata dengan ejaan MKRA gitu, mekra gitu atau merka gitu? Kenapa nggak ada ya? Tapi kenapa bisa ada klik yang cuma 4 huruf tapi punya maknanya gitu loh? Nah, jawabannya itu ada di fonotatik, teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa fonotatik itu sama dengan kaidah urutan fonem-fonem. Biar gampangnya itu apa ya, penjelasan fonotatik itu secara gampangnya adalah kaidah yang mengatur urutan-urutan atau gabungan fonem, yaitu bunyi terkecil yang membedakan makna yang diizinkan dalam suatu bahasa. Jadi hari ini aku bakal bedah nih fonotatik bahasa Indonesia teman-teman, khususnya pada kata dasar dan kata imbuhan. Pertama mungkin aku bakal mulai dari fonotatik kata dasar 4 huruf atau lebih dari 4 huruf ya teman-teman. Jadi pola yang biasa muncul dalam bahasa Indonesia dari struktur fonotatik yang paling dasar adalah pola suku kata yang terdiri dari vokal atau konsonan. Jadi biar aku gambarin, jadi rumusnya itu biasanya cuma vokal dan konsonan. Ini aku tulis VK. Jadi vokal dan konsonan itu adalah apa ya? Pola paling gampang, pola paling dasarnya itu cuma itu, vokal dan konsonan. Ini fonotatik akan menentukan bagaimana fonem vokal dan konsonan ini bisa berjejer dalam satu suku kata. Pola suku kata utama itu tadi ada yang aku bilang tadi. Pertama itu ada vokal doang guys, ada vokal doang. Lalu ada vokal konsonan. Kemudian ada konsonan vokal. Dan juga ada konsonan, vokal, konsonan. Itu ya teman. Aku nulisnya cuma depannya aja. Jadi V itu melambangkan vokal dan konsonan itu melambangkan K itu melambangkan konsonan. Nah, pada contoh vokal itu misalnya kata apa ya? Misal kata anak ya, misal kata anak. Seperti ini teman-teman. Contohnya, contoh kata vokal itu adalah kata anak ya teman-teman. Lalu contoh lagi nih, misal vokal konsonan guys. Misal vokal konsonan itu air, misal air itu vokal konsonan ya. Air itu vokal konsonan seperti ini. Vokal konsonan air. Lalu juga ada konsonan vokal yang diawali dengan kata konsonan dulu benar, huruf konsonan maksudnya. Misalnya batu aja ya, yang gampang batu. Lalu yang terakhir ada konsonan vokal konsonan. Jadi kalau konsonan vokal konsonan itu terdiri dari 5 kata ya. Jadi ada misal makan ya, misal makan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Contoh polanya, kalau vokal itu biasanya anak. Lalu kalau misalkan vokal konsonan biasanya itu air. Lalu konsonan vokal itu ada batu. Lalu ada konsonan vokal konsonan. Contohnya adalah makan seperti yang aku tulis. Nah, lalu kita masuk nih ke fonotatik 4 huruf atau lebih. Contohnya itu aku misal ambil contoh kata dari kancil ya untuk 4 hurufnya. Jadi aku ambil contohnya itu kancil. Nih, kancil atau kursi deh, kancil boleh. Kancil itu untuk yang 4 huruf atau lebih, 4 huruf. Lalu ada struktur, misal struktur. Nah, kancil dan struktur. Nah, ketika kita bicara kata dengan 4 huruf atau lebih, fonotatik yang mengatur urutan fonemnya, kata
4 huruf seperti kancil dan kursi atau struktur biasanya mengikuti pola konsonan, vokal konsonan itu yang paling bawah ini nih, atau jadi konsonan, vokal konsonan, konsonan, vokal konsonan. Tapi ada juga tuh teman-teman gabungan yang lebih kompleks, yaitu klaster atau gugus konsonan, yang sering kita temukan pada kata serapan dari bahasa Inggris, kata Belanda gitu, atau kata dengan lebih dari 4 huruf. Nah, cluster adalah 2 atau 3 konsonan yang berada dalam satu suku kata, teman-teman. Berbeda dengan deret konsonan yang berada di suku kata berbeda. Nah, jadi contoh gugus konsonan itu biasanya mereka tuh pakainya gimana ya? Nulisnya kepenuhan nih. Konsonan, konsonan vokal. Terus juga ada konsonan vokal konsonan. Jadi misalnya kayak ini ya tuh. Ini teman. Jadi kalau misalkan contoh klaster itu mereka pakai polanya itu biasanya konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Misalnya kayak kata praktik, lalu itu kan praktik tuh kayak P konsonan, lalu R konsonan, A vokal, itu pranya prak ya, berarti konsonan vokal konsonan. Lalu tik konsonan, enggak, berarti itu dia masuknya ke ini ya, fonotatik. Misal apa ya, strategi S nya konsonan, T nya konsonan, R nya konsonan, A nya vokal. Contoh kayak gitu ya teman-teman, misal dari contoh klaster. Nah, lalu kita masuk ke pola klaster yang diterima di bahasa Indonesia nih, khususnya dalam kata serapan. Biasanya dan tadi yang aku bahas ya, kalau misalkan klaster itu mereka biasanya pakai rumusnya itu konsonan vokal. Contohnya itu kayak tra dalam kata truk gitu, atau pri dalam kata prinsip, itu mereka pakai konsonan vokal. Kemudian ada juga konsonan vokal konsonan, contohnya ada blok yang di kata blokade. Lalu ada konsonan vokal, tuh lebih banyak itu. Tapi jarang banget. Aku nemu satu itu di Stra ya. Tadi kayak strategi tadi itu konsonan vokal tuh panjang banget tuh. Lalu di situ dari kata strategi, fonem konsonan tertentu seperti R dan L sering menjadi anggota kedua atau ketiga dalam gugus konsonan, teman-teman. Nah, kita beres ya di pembahasan fonotatik 4 huruf. Kita lanjut masuk ke fonotatik imbuhan asing nih, teman-teman. Nah, bahasa Indonesia itu kan kaya karena menyerap ya. Dia menyerap dari bahasa lain, dari bahasa Inggris, bahasa Portugis, lalu bahasa Melayu juga, lalu pokoknya banyak banget guys kata serapan dalam bahasa Indonesia itu. Sanskerta juga, Arab juga. Jadi kayak sering banget bawa pola fonotatik baru ke dalam bahasa Indonesia itu sendiri, teman-teman, karena emang Indonesia tuh kaya banget sama kata-kata serapannya. Contohnya misal aku ambil kata pra ya. Pra itu dari Sanskerta guys. Jadi kata imbuhan pra itu imbuhan asing dari Sanskerta ya, dari bahasa. Jadi misal awalan itu menciptakan gugus konsonan guys. Jadi PR yang tidak umum pada kata dasar asli Indonesia. Contohnya kayak prasejarah, lalu ada pramuka. Nah, klaster PR di awal ini adalah kontras dengan fonotatik asli yang menghindari gugus konsonan di awal kata dasar ya. Lalu ada juga nih contoh misal misal kata tadi kepikiran lupa sekarang, ekstra itu juga bukan dari Indonesia ya. Itu udah jelas banget mereka tuh serapan dari Inggris apa Latin, aku juga lupa. Jadi ekstra gitu. Ekstra, jadi PR ini bukan dari Indonesia ya. Lalu ke STR itu tuh bukan, yang kayak gini tuh bukan imbuhan Indonesia guys. Misal kayak ekstrakurikuler, lalu ada ekstrim, itu bukan dari Indonesia ya teman-teman. Itu adalah imbuhan kata serapan. Jadi
Salah satu pola yang paling kompleks juga menunjukkan kelonggaran fonotatik karena serapan itu. Jadi intinya imbuhan asing itu sering banget memperluas keragaman pola konsonan dan vokal yang diizinkan gitu loh, terutama dengan mengizinkan klaster di awal atau akhir fonem. Nah, lanjut setelah kita membahas dari fonotatik tadi ya, fonotatik apa tuh? Fonotatik asing, kita masuk ke pembahasan fonotatik imbuhan depan ya teman-teman. Nah, contoh imbuhan depan di bahasa Indonesia sendiri atau prefix itu contohnya itu misal me, pe, di, ber, ter. Tapi aku lebih sering ketemu sama me ya, menyanyi lah, memasak, menyuci, itu sering banget. Nah, kata prefix me itu bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan biasanya teman-teman. Lalu terjadi sebuah peleburan atau peluluhan fonem yang menyesuaikan fonem di akhir prefix dengan fonem di awal kata dasar. Misalnya nih, ditulis dengan, aku tulis aja deh. Misal ya, imbuhan me ditambah dengan tulis gitu loh. Katanya tuh tulis. Nah, dalam kata me ditambah dengan kata tulis teman-teman, itu nggak mungkin kita tulisnya metulis gitu loh, nggak mungkin karena nggak masuk. Jadi ada peleburan atau peluluhan di sini, perubahan kata konsonannya kita ubah menjadi agar bisa lebih enak dibacanya. Bukan lebih enak, bahasanya gimana ya, pokoknya tuh ya mengalami peleburan menjadi diubah menjadi n agar dia bisa enak. Jadi itu nulis. Nah, jadi menulis gitu loh. Contoh lain lagi ada mesikat. Misal mesikat itu kan nggak kayak gimana ya, masa mesikat gitu loh, kita kan masuknya kata kerja ya, menyikat itu ya. Nah, diubahlah jadi menyikat, jadi tambah, jadi diubah jadi dari awal vokalnya s menjadi ny. Kemudian ada lagi memukul. Memukul itu kan nggak mungkin aku mau memukul ini nih sasak gitu loh, tapi memukul, nah gitu kan aneh banget. Tapi kalau misalnya memukul, aku mau memukul samsak aja lah gitu kan, enak gitu loh, masuk. Jadi gitulah ya disebutnya kenapa melebur. Jadi fonotatik yang terjadi adalah bunyi akhir prefix, misalnya n tadi ya, n. Nah, harus serasi dengan bunyi awal dengan kata dasar. Jadi harus serasi dengan kata dasarnya ya teman-teman. Tujuannya tuh kenapa? Biar mempermudah pelafalan aja sih sebenarnya. Tadi kayak aku contohin, memukul tuh kan berat, kayak nggak enak gitu ya. Tapi kalau memukul tuh enak banget. Kayak metulis tuh enak. Kita jadi menulis gitu kan. Jadi bisa mempermudah pelafalannya, juga menciptakan transisi fonem yang diizinkan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke pembahasan yang keempat, yaitu fonotatik imbuhan akhir atau sufiks dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kita bahas tentang prefiksnya, yaitu kayak me, pe, ber, segala macamnya itu, kita masuk ke bagian di akhir, di belakangnya teman-teman. Tadi kan di depan sebuah katanya ya. Nah, kalau ini di belakangnya. Belakang apa depan? Prefiks itu di belakang ya. Kalau sufiks itu di depan lah. Aku anggapnya gitu lah ya. Yang di akhir kata itu depan, di awal kata itu belakang. Nah, di depan katanya itu akan ditambahkan seperti kan atau i, an, nya juga bisa, yang mengubah struktur fonotatik terutama pada bagian akhir kata, awal kata maksudnya. Contohnya misal main. Kata main diubah ditambahkan an gitu ya. Kita ambil contoh main. Main itu kan awalnya kata kerja. Diubah ditambahkan an, dia menjadi kata benda guys, menjadi mainan tuh, misal kayak gini, menjadi mainan. Lalu kita misal ambil lagi kata buat guys, kata buat, misal buat itu kata ini ya, kata kerja juga ya, buat. Lalu ditambahkan misal tambahkan kan, jadi kata perintah, buatkan gitu loh. Lalu ada lagi, tapi ini ya, fonotatik di batas morfem menjadi T plus K.
Tentu dimaksud dengan konsonan-konsonan ya. Jadi membentuk klaster karena apa ya? Bukan. Setahu itu tadi. Nah, suffix itu biasanya nambah satu atau lebih dari suku kata di akhirnya gitu. Jadi sesuai dengan pola konsonan vokal konsonan yang tadi aku jelasin di awal ya, yang mengenai fonotatik tadi ya di awal itu, atau konsonan vokal gitu. Jadi kata dasar ditambah dengan sufiks vokal. Nah, kata dasar main diakhiri dengan en konsonan. Saat diberi sufiks an atau vokal konsonan ya, itu masuknya iya kan? An itu vokal konsonan. Nah, membentuk suku kata baru itu mainan. Lalu ada fonetik di batas morfem menjadi nah, yaitu konsonan vokal, pola yang sangat umum gitu loh. Kemudian ada kata dasar konsonan vokal konsonan guys. Nah, sufiks konsonan vokal yaitu kata dasar buat konsonan vokal konsonan ditambah ditambah tambahan kan konsonan vokal konsonan dari tadi aku bilang buat dan dibuatkan gitu loh. Jadi fonotatik di batas morfem menjadi T plus K, yaitu konsonan membentuk deret klaster T dan K berada di suku kata berbeda, jadi buatkan, jadi terpisah itu maksudnya tuh gitu guys. Mungkin agak pusing ya karena aku juga masih sambil belajar ini ngejelasinnya guys, tapi kurang lebih begitu tadi aku bilang. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sufiks itu mematuhi kaidah fonotatik di mana fonem vokal dan konsonan harus berjejer sesuai pola yang diizinkan untuk membentuk suku kata baru gitu. Lalu kita masuk nih guys ke fonotatik imbuhan depan dan akhir, bisa disebut juga konfiks atau simulfiks ya. Nah, di contohnya itu misal ada ke an. Nah, konfiks itu imbuhan depan dan akhir yang ditambahkan secara bersamaan. Tadi aku bilang kean, peran, beran seperti keamanan, permainan gitu kan contoh katanya ya. Lalu bersamaan juga bisa itu bersamaan. Nah, contohnya kayak tahan, ketahanan gitu. Ntar aku tulis. Misal kata tahan ditambahkan di sini ke, di belakangnya tambahin lagi an, jadi sebuah kata ketahanan gitu lah teman-teman. Nah, konfiks menemukan efek dari prefiks dan sufiks menciptakan perubahan fonotatik di awal dan akhir kata dasar. Lalu kita ambil contoh lagi, misal apa nih, misal aku pengen awal katanya itu prefiks ke ditambahkan menciptakan pola keta. Nah, tadi yang di ketahanan, lalu di akhir katanya sufiks an ditambah, aduh gimana yang ngejelasin, aku juga pusing lagi. Jadi intinya itu dari kata ketahanan ini tadi di awal kata kita tambahin prefiks ke menciptakan pola keta ya di sini tuh di empat huruf pertama jadi keta. Lalu ada sufiks di belakangnya ya teman-teman, dimana kata an ditambahkan ke akhir kata dasar menciptakan deret konsonan atau klaster n plus a, yaitu di sini nih tuh n plus a. Nah, di antara suku kata tahan dan an jadi tahanan, ketahanan gitu teman-teman. Nah, hasil akhirnya adalah urutan fonem yang panjang, namun setiap sambungan di antara morfem atau bisa disebut juga imbuhan dan kata dasar tetap mematuhi aturan fonotatik yang diizinkan dalam bahasa Indonesia, baik dalam hal deret konsonan vokal atau vokal konsonan maupun konsonan-konsonan antar suku kata. Nah, teman-teman, jadi fonotatik adalah arsitek dibalik struktur bunyi bahasa kita nih, yang selama ini kita bingung kok bisa ya bahasa Indonesia tuh ada kayak begini-beginian gitu loh. Nah, penjelasannya tuh kayak begitu teman-teman. Maaf ya kalau aku misalnya ngejelasinnya kayak kurang banget, karena aku juga ini sambil belajar ya teman-teman ngejelasinnya. Nah, jadi
Fonotatik itu tugasnya ngapain sih? Dia tuh memastikan kata-kata yang kita ucapkan terdengar wajar dan mudah dilafalkan oleh penutur asli. Mulai dari tadi cluster yang dibawa imbuhan asing hingga peluluhan pada prefiksme, lalu semuanya itu diatur oleh kaidah ini, yaitu fonotatik, teman-teman. Nah, semoga penjelasan dari aku ini bisa bermanfaat banget ya, teman-teman. Jadi ini tuh singkat banget, kelas singkat, kuliah singkat ya guys ya dari aku. Jangan lupa untuk terus mengamati dan menikmati kekayaan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu benar-benar gampang banget untuk dipelajari, tapi ketika kita sudah masuk untuk hmm, ke dalam riset itu lumayan ribet. Karena aku juga di sini pusing juga ternyata ngebahas materi ini. Oke, kalau itu terima kasih sudah menonton video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.